Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kabarnya Berni? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelumnya terima kasih Bapak karena sudah berkenan untuk memberikan waktunya untuk kita wawancara tentang pengambilan keputusan, Pak. Karena kemarin kita sudah belajar tentang pengambilan keputusan seorang kepala sekolah. Nah, saat ini kami diberikan kesempatan untuk mencari informasi langsung dari kepala sekolah tentang pengambilan keputusan, Pak ya. Oke, seperti yang kita ketahui, Pak, pasti banyak sekali kasus-kasus di sekolah, Pak ya, baik itu paradigma etika ataupun bujukan moral, Pak. Kalau boleh tahu bagaimana cara Bapak Heri selaku kepala sekolah selama ini untuk mengidentifikasi mana kasus yang termasuk paradigma etika dan bujukan moral, seperti itu, Pak. Iya. Memang setiap kasus itu harus diidentifikasi terlebih dahulu, ya. Jadi harus diidentifikasi terlebih dahulu. Identifikasi bahwa harus identifikasi bahwa kasus ini merupakan bujukan moral dan kasus yang lain merupakan etika. Jadi langkah pertama harus ada identifikasi, ya Bu ya. Jadi setelah identifikasi baru ketemu kasus itu kasus apa gitu. Saya kira itu. Oke. Kalau paradigma etika itu berarti kan kasus yang sama-sama etikanya benar, Pak ya. Tetapi akhirnya kita sulit sekali untuk memutuskan, Pak ya. Oke, kalau bujukan moral mungkin lebih mudah, Pak ya, karena salah satunya salah. Oke. Kemudian Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Setelah melakukan identifikasi, Bu, saya perlu memanggil staf-staf saya, ya, orang-orang terdekat saya, orang-orang yang mengetahui seluk-beluk sekolah ini untuk dimintai pendapat. Jadi saya minta pendapat pada mereka atas kasus yang sedang terjadi, baru kemudian saya menyimpulkan langkah apa yang harus saya lakukan di dalam membuat solusi terhadap masalah itu. Jadi saya tidak boleh berjalan sendiri tanpa harus minta pendapat dari orang lain. Dan kalau misalnya masih dibutuhkan lagi untuk minta pendapat, ya bisa melalui pendapat dari komite sekolah atau tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Saya kira begitu. Berarti menurut Pak Heri, pengumpulan fakta-fakta yang relevan itu sangat mendukung sekali, Pak, mendukung, ya, untuk pengambilan keputusan. Iya, betul. Dari berbagai pihak, sehingga keputusannya tidak satu pihak. Siap, Bapak. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa yang lebih konkret yang kiranya Bapak pernah lakukan untuk mengambil keputusan itu? Yang pertama kan identifikasi tadi, terus minta pendapat dari orang lain, dari staf dan beberapa orang yang sekiranya memahami tentang masalah itu. Nah, langkah konkret ya memanggil termasuk juga memanggil pihak-pihak yang bermasalah, pihak-pihak yang terkait di dalam kasus itu, supaya kita di dalam memutuskan itu tidak berat sebelah, jadi berimbang gitu maksudnya hasil keputusannya itu. Saya kira itu. Siap Pak. Kemudian dari semua langkah-langkah tersebut, kira-kira hal apa saja
yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan saat ada kasus dilema etika? Yang menurut Bapak paling efektif untuk memutuskan itu apa Pak yang pernah Bapak lakukan? Kalau menurut saya memang memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam masalah itu, jadi supaya tahu berimbang, jadi si A maunya apa, si B juga maunya apa. Nah, baru saya bisa memutuskan berada di tengah-tengah gitu, tidak memihak salah satu. Saya kira itu. Menurut Bapak, jika misalkan kita dihadapkan pada 3 prinsip goal yang diinginkan, keputusan yang Bapak ambil kira-kira lebih banyak apa yang mengepentingkan kepentingan orang banyak, apa yang sesuai dengan aturan, atau apa yang kiranya itu berempati dengan orang lain? Kalau saya lebih cenderung pada ini, untuk kemaslahatan orang banyak itu. Jadi saya membuat keputusan bukan untuk kepentingan salah satu kelompok atau salah satu orang, tapi untuk kemaslahatan orang banyak. Gitu. Siap. Itu yang paling sering digunakan Pak ya, karena keputusannya pasti berimbas untuk yang lain dan orang banyak. Siap Bapak. Selama ini Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan saat ada kasus dilema etika? Tantangan apa yang Bapak temui? Untuk etika ya? Biasanya yang bersangkutan tidak terus terang. Jadi apa masalah yang sebenarnya, apa yang dia inginkan sebenarnya itu tidak terus terang. Sehingga di dalam pengambilan keputusan juga bisa tidak tepat. Oleh karena informasi yang kita gali itu tidak valid. Siap. Itu seperti itu. Sehingga kita juga tidak tahu sebenarnya tidak tahu apa yang dimaksud orang itu ya. Oke. Siap Bapak. Oke, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah langsung menyelesaikan di tempat atau kira-kira mengatur jadwal dengan orang tersebut? Ya. Jadi tidak mungkin saya menyelesaikan pada saat itu juga langsung. Pasti saya melakukan tahapan-tahapan. Dan bisa jadi itu dalam butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan masalah itu. Oleh karena saya harus mengambil pertimbangan atau meminta pertimbangan dari orang lain, terutama orang yang mungkin bisa jadi paham dengan masalah itu. Kalau saya pernah tahu Bapak, artinya penyelesaian itu tidak harus di sekolah Pak ya, mungkin Bapak berkunjung sama orang tersebut dan sebagainya, momen yang pas. Oke, siap. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Hal-hal apa yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan saat dilema itu? Iya, bahwa sekolah atau masyarakat yang di sekolah itu harus sebuah tim, harus saling membantu, harus saling menjaga, dan berusaha untuk bekerja sama. Itu harus dijaga kekompakan tim itu. Nah, itu menjadi faktor utama di dalam upaya menyelesaikan sebuah masalah. Gitu ya. Faktor pendukung masalah, keluarga atau dari sekolah itu sendiri, sehingga keputusannya baik untuk semua lingkungan sekolah. Siapa? Oke. Menurut Bapak, pembelajaran apa yang paling penting yang Bapak bisa berikan kepada kami untuk pengambilan keputusan dilematika? Kita ketahui kan dilematika sangat sulit sekali Pak ya, untuk memperjuangkan sama-sama benar. Pelajaran apa yang bisa Bapak petik dan bisa bagi ke Yang pertama, tidak perlu gerusa-gerusu, jadi tidak perlu masalah itu cepat selesai. Yang kedua,
bahwa penting untuk diketahui pengambilan keputusan itu memang harus tegas, dan mengikat semua orang yang berperkara atau bermasalah. Yang ketiga, bahwa ketegasan itu tidak selamanya harus keras. Jadi tegas itu tidak selamanya harus keras. Begitu juga sebaliknya, lembut tidak selamanya itu dianggap tidak tegas. Jadi bahwa di dalam pengambilan keputusan itu memang harus tegas, tapi tidak harus kemudian keras. Kita tetap harus menjaga perasaan orang lain, perasaan orang-orang yang bermasalah dan di sekitarnya dari permasalahan itu. Saya kira itu. Siap Bapak, ilmu yang luar biasa sekali untuk kamu Bapak. Jadi yang bisa saya simpulkan tadi dari wawancara saya dan Bapak, salah satu prinsip yang mungkin sering Bapak gunakan dalam pengambilan dilema etika, keputusan saat dilema etika adalah prinsip kebermanfaatan ya Pak ya. Endol prinsip kebermanfaatan keputusan itu bagi orang lain. Bapak berusaha untuk tidak berpihak kepada siapapun, sehingga pengumpulan fakta yang relevan adalah salah satu kunci dalam penyampaian pengambilan keputusan saat dilema etika. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya, sangat bermanfaat bagi saya. Semoga berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan Ibu sudah berkenan dalam membantu kami calon guru penggerak untuk wawancara terkait dengan dilema etika. Mohon maaf Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami gali dan ingin kami ambil pelajaran luar biasa dari Ibu selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangangka 1. Yang pertama Ibu, saya yang ingin kami tanyakan, kira-kira selama ini mungkin kan sering terdapat kasus-kasus ya Bu ya, baik yang masuk ke dilema etika maupun masuk dalam rujukan moral. Kalau dilema etika yang benar-benar seperti itu, seperti kata Ibu tadi, atau rujukan moral dan salah. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kira-kira mana kasus yang termasuk dilema etika atau kasus yang termasuk rujukan moral? Terima kasih Mbak sudah mempercayai saya sebagai kepala sekolah di Karangangka 1 dalam masalah-masalah yang tidak hanya selama ini, terutama yang ada di sekolah, terutama antara murid dengan murid, antara sekolah dengan masyarakat. Kasus dilema etika biasanya cenderung itu muncul karena adanya beberapa unsur kepentingan yang tidak sama di antara antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu atau isu itu adalah apa Mbak? Istilahnya isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara sekolah tersebut. Kemudian hal tersebut menjadi bahan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah. Dalam menyikapi hal tersebut, saya akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi tersebut dan minta keterangan serta pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, sebagai asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang terkait, kemudian diputuskan dengan mempertimbangkan dan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif yang dari keputusan tersebut.
seperti itu Mbak. Jadi sebelum menentukan kasus yang dilema etika maupun rujukan moral, terlebih dahulu identifikasi dulu Bu ya. Baik kita identifikasi kasus dari orang-orang yang terlibat, baru kita bisa menentukan itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana kedua kepentingan sama-sama benar? Bagaimana Ibu menentukan mana keputusan yang saya ambil? Berarti antara benar dan benar gitu ya. Nah, di sini untuk masalah di lembaga kami mungkin ada beberapa masalah yang harus kami ambil keputusannya, yaitu dengan terkait hal tersebut saya lakukan dengan cara pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun juga pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan itu dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu sebagai pemangku kepentingan saja atau stakeholder internal yang berkenaan dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi berarti langkah yang ditempuh untuk pengambilan keputusan menurut Ibu Nurul, Ibu hanya sebagai pemangku jabatan Bu ya. Ini keputusan bersama Ibu tetap akan berembuk dengan Dewan Guru yang lain. Tetap berkoordinasi untuk mengumpulkan fakta yang apa. Kira-kira apabila dikonkretkan Ibu, langkah-langkah seperti apa yang Ibu ambil untuk menentukan keputusan? Pertama-tama misalkan cari informasi, kemudian bagaimana? Itu kita tetap berpatokan kepada koordinasi Mbak dan komunikasi. Jadi pengambilan keputusan itu terkait dengan hal-hal yang tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun menjalin komunikasi itu sebagai unsur yang yang terkait dalam unit kerja tersebut. Sehingga terus kita meminta atau pandangan-pandangan dari unsur-unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan kepentingan pengambilan keputusan. Jadi kita tidak boleh menentukan keputusan itu sebelah pihak sendiri, tidak boleh. Kita harus rajin tetap berkoordinasi dengan yang terkait. Siap. Sehingga keputusannya yang terbaik Bu ya. Siap Ibu. Menurut Ibu, jadi ketika ada pertanyaan misalkan hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu apa Bu? Komunikasi itu sendiri Bu ya, atau koordinasi atau hal-hal yang dianggap efektif, yang dianggap ampuh atau efektif saat Ibu itu mengalami kesulitan banget dalam memutuskan. Untuk hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu saya senantiasa menjalin dan menjaga keperpihakan melalui dengan kebersamaan Mbak, dan komunikasi juga dengan unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya referensi dalam memutuskan kasus dilema etika. Hal efektif yang benar-benar dipegang komunikasi itu Bu ya, bagaimana keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak melalui kebersamaan. Jika misalkan boleh memilih, keputusan yang diambil Ibu kira-kira lebih cenderung kemana? Apa misalkan lebih cenderung untuk mengikuti aturan, atau semisal lebih cenderung untuk hasil akhirnya lebih bermanfaat untuk orang lain, atau lebih cenderung rasa empati ke orang lain, kasihan ya sudah saya kasih keputusan ini. Kalau disuruh memilih, kira-kira keputusan Ibu lebih cenderung yang mana di antara itu? Tantangan dalam pengambilan keputusan ya, termasuk seperti itu ya. Itu tantangan saya ada pada tataran atau menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah saya ambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak bisa meminimalisir kekecewaan. Karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Berarti kalau misalkan ditarik
garis merah keputusan yang Ibu ambil berupaya untuk bisa bermanfaat atau menguntungkan untuk semua pihak atau Iya. meminimalisir tadi Bu ya, Iya, meminimalisir kerugian dari Iya. salah satu Iya, pihak. betul. Iya. Oke, siap Ibu. Tadi itu sudah tantangan, kemudian apabila ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga atau Ibu ada tenggang waktu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Untuk tata kelola ya, tata kelola jadwal. Siap, iya. Nah itu untuk jadwal itu tertentu Mbak, ya. Jadi tidak ada akan tetapi secara substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena apa? Penyelesaian permasalahan semakin cepat akan dapat semakin tertangani dan jadi akan semakin baik juga dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan. Oke, siap berarti. Sebenarnya tidak semua masalah harus diselesaikan saat itu Iya, juga Bu ya. iya, Namun betul. Ibu berpedoman semakin cepat penyelesaian maka Semakin masalah juga akan cepat selesai. selesai. Siap. Oke. Adakah faktor-faktor selama ini Ibu yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Untuk mempermudah Kira-kira dalam mengatasi dilema etika itu ya. Iya. Ya begini untuk dalam masalah ini Mbak. Jadi seseorang itu atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi pelibatan dari unsur-unsur tadi itu, unsur-unsur secara internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi juga dan informasi seperti itu. Siap. Jadi faktor-faktornya mungkin keterlibatan warga sekolah itu Bu, Ya betul. untuk mengumpulkan informasi terkait kasus Iya. yang kasar. Iya betul. Oke, siap Ibu. Dari semua perbincangan Ibu, adakah Ibu pelajaran yang mungkin Ibu bisa berikan ke saya kalau misalkan menghadapi kasus dilema etika itu sebaiknya seperti apa? Pelajaran berharga yang mungkin bisa Ibu berikan ke saya tentang dilema Istilahnya etika? isinya, Iya, makna dari yang kita petik dalam permasalahan itu Iya, ya. siap. Dilema etika itu yaitu mungkin kita bisa memahami konteks permasalahan tersebut ya. Terus mungkin keduanya kita saling koordinasi dan komunikasi sangat penting karena dengan adanya itu kita bisa menjaga keharmonisasian lingkungan kerja, juga memperbanyak referensi-referensi yang kita dapat seperti itu. Siap Ibu, jadi Iya. penting sekali bagi kita untuk mengumpulkan informasi Iya, dulu Bu ya, iya. tidak langsung gegabah memutuskan Ya, sesuatu. betul, iya. Benar. Baru setelah itu kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk semua. Iya, seperti itu. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu Ya. atas ilmu yang luar biasa berharga. Ya, mudah-mudahan ini juga sebagai pengalaman saya juga nanti untuk kedepannya kita misalkan menghadapi dilema-dilema masalah etika atau bujukan moral ini saya bisa juga menerapkan ke istilahnya ke sekolahan saya untuk kedepannya lagi seperti itu. Dari Ibu saya Iya. pribadi belajar bahwa menjadi seorang pimpinan tidak harus merasa super power sama betul. kekuatan ada di Iya, dirinya Bu ya. betul. Tapi kita hanya pemangku jabatan kata Ibu Iya. yang menampung semua Iya. Kita hanya sebagai moderatornya aja. moderatornya saja Iya. yang menampung semua aspirasi dari guru Bu ya. Betul. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.